Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rinjani. Baik, sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andika Yudea dengan NIM 193030301163. Perkenalkan, nama saya Priyana, NIM 193030301141. Kenalkan, nama saya Sulistia Utami Wulandari dengan NIM 1930301144. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Irmawanti, NIM 193020301050. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Keynes, yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan serta kebijakan fiskal dan moneter. Berikut penjelasannya. Teori pertumbuhan dan pembangunan. Sejumlah teori modern tentang pertumbuhan dipaparkan oleh golongan neo-Keynes dan neo-klasik, yang pada dasarnya didasarkan oleh pemikiran Keynes. Teori pertumbuhan ekonomi didasarkan pada hubungan yang seimbang antara tabungan, investasi, dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada satu konsep pengukuran tunggal, misalnya satuan unit, produksi atau pendapatan. Di samping itu, pengukuran pertumbuhan ekonomi umumnya dilakukan secara kuantitatif, dengan nilai-nilai numerik yang pasti, misalnya produksi nasional dan pendapatan nasional. Oleh karena itu, konsep pertumbuhan ekonomi merupakan konsep empiris kuantitatif dan dapat diuji secara empiris. Pada kenyataannya, pembangunan justru merupakan konsep yang luas, dan bahwa dalam proses pembangunan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi adalah suatu keharusan. Tetapi perlu diingat juga bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu komponen dalam pembangunan. Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa proses pembangunan harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun, pembangunan tidak hanya berhenti sampai pada proses menghasilkan pertumbuhan ekonomi saja. Sebab, proses pembangunan mencakup juga hal lain seperti perubahan pengguna sumber daya, produktif untuk kegiatan ekonomi, distribusi kekayaan di antara pelaku ekonomi dan penduduk, serta perubahan dalam kerangka kelembagaan dalam masyarakat secara luas. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk mempengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran, pendapatan, dan perpajakan. Ini digunakan bersamaan dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dan mempengaruhi perekonomian menggunakan jumlah uang beredar dan suku bunga. Instrumen kebijakan. Pertama, kebijakan perpajakan. Kedua, kebijakan pengeluaran pemerintah. Ketiga, kebijakan pembiayaan defisit. Keempat, kebijakan utang pabrik. Kelima, budgeting. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, tingkat harga. Kedua, mengontrol inflasi. Ketiga, mendorong investasi. Keempat, mengurangi kesenjangan regional. Kelima, meningkatkan output industri dan atau pertanian. Keenam, mengontrol konsumsi. Ketujuh, memastikan distribusi sumber daya yang setara. Jenis kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kedua, kebijakan fiskal ekspansif. Ketiga, kebijakan fiskal kontrak. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasukan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Dalam kebijakan moneter mempunyai tujuan kebijakan seperti berikut. 1. Inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap
sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua, pengangguran. Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Yang ketiga yaitu nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Instrumen kebijakan moneter. 1. Penyesuaian tingkat suku bunga. 2. Penyesuaian giro wajib minimum atau disingkat GWM. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Terus yang terakhir ini adalah jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan ekspansif, dan yang kedua kebijakan kontraktif. Kesimpulan, teori pertumbuhan ekonomi didasarkan pada hubungan yang seimbang antara tabungan, investasi, dan pendapatan. Dengan demikian, titik tumpu analisis teori pertumbuhan adalah pada ketiga hal tersebut. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada satu konsep pengukur tunggal, misalnya satuan unit produksi atau pendapatan. Pembangunan justru merupakan konsep yang lebih luas, dan bahwa dalam proses pembangunan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi adalah suatu keharusan. Tetapi perlu diingat juga bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu komponen dalam pembangunan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk memengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran, pendapatan, dan perpajakan. Sedangkan kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara.